Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini, di bulan yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala perkenankan berbagai kebaikan berpihak kepada kita semuanya. Mudah-mudahan takdir Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini senantiasa Allah berikan di sepanjang kehidupan kita sampai detik-detik Allah menjemput kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan predikat husnul khotimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di pagi yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan bab mujahadah atau bab tentang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mujahadah kita telah buktikan di pagi yang baik ini ketika mungkin kebanyakan orang bisa menikmati tidurnya, sebagian orang menikmati kegiatan yang lain, kemudian kita bersungguh-sungguh bermujahadah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan aktivitas baik lainnya. Ini bagian dari bentuk mujahadah yang telah kita wujudkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan mujahadah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita mereview kembali, insyaallah ini sepintas telah kita bahas. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia melalaikannya, kebanyakan manusia melalaikannya. Berarti dari hadis ini kita sudah bisa menebak begitu bahwa kebanyakan manusia lupa dengan dua nikmat ini. Berarti masih ada manusia yang memang tidak lupa. Kan disebutkan di sini katsirum minan nas, kebanyakan manusia lupa dengan dua nikmat itu. Mudah-mudahan kita ini bagian orang-orang yang tidak lupa dengan dua nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Apa dua nikmat yang dimaksud adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan sempat. Ada dua nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang senantiasa Allah berikan, bukan hanya setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik Allah berikan dua kesempatan ini. Tapi karena terlalu banyak kiranya pemberian Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang yang mengira bahwa itu bukan sebuah nikmat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu rahimakumullah? Kesehatan dan kesempatan adalah dua nikmat yang banyak diberikan kepada manusia. Insyaallah kita merasakan itu. Bahkan insyaallah semua makhluk merasakan nikmat ini, merasakan nikmat ini. Tapi tidak semuanya orang merasakan nikmat itu kemudian merasa dirinya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini. Kadang-kala kita gak merasa kalau itu diberi nikmat oleh Allah. Kita diberi sehat, kita diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit diberi masalah tentang kesehatan, tapi kemudian kesehatan yang lebih banyak kemudian kita lupakan. Misalnya kita lagi sakit sakit mata misalnya.
kita lebih banyak mengingat terhadap sakitnya dibandingkan mengingat terhadap sekian lama kita diberi kesehatan mata itu. Termasuk kita lebih ingat kepada fisik yang saat itu diuji oleh Allah, kemudian lupa dengan fisik lainnya yang sebenarnya masih Allah berikan kesehatan. Kita misalnya sakit mata, padahal yang lainnya masih sehat itu. Tapi kemudian yang sering diingat oleh kita adalah yang sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan syukur, akan tetapi mengeluh. Ya, kita ini banyak mengeluh. Ya, sakit ini mengeluh. Ya, tidak apa-apa sebenarnya dari sisi kemanusiaan mengeluh ya tidak apa-apa. Hanya ketika kita mengeluh pada saat yang bersamaan kita sedang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi keluhan itu kan sebenarnya wujud dari tidak bersyukurnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas bab tentang sabar. Di bab sabar itu sebenarnya telah memotivasi kepada kita dalam keadaan apapun sebenarnya kita diharapkan untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita diuji oleh Allah sebenarnya itu fasilitas untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Dua hal itu banyak tidak disadari sebagai sebuah nikmat oleh manusia. Tidak sadar kalau itu sebuah nikmat. Kenapa? Karena pandangan kehidupan manusia itu kalau sudah berbicara nikmat itu adalah duit. Nah, itu. Kalau sudah dapat jabatan, oh nikmat dari Allah. Dapat bisnisnya laku, oh ini nikmat dari Allah. Padahal sudah setiap waktu Allah berikan sehat, setiap waktu Allah berikan sempat, yaitu sebuah nikmat yang juga Allah berikan kepada kita. Semakin banyak pemberian, semakin mungkin lupa kalau itu sebuah pemberian. Semakin banyak pemberian, semakin berpotensi seseorang itu lupa kalau itu sebuah pemberian. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan dua hal, anishkurli wali walidaik, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini kan Allah mengingatkan kepada kita karena dua inilah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedua orang tua kita yang banyak memberi kepada kita. Banyak sekali memberi dibandingkan yang lain. Allah merintahkan untuk banyak berterima kasih karena memang berpotensi makhluk itu atau kita bahkan berpotensi untuk tidak mengingat kalau banyak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak pemberian orang tua kita. Berpotensi. Seberapa sering kita berterima kasih sama orang tua kita? Ya, kita mungkin jangan-jangan tidak pernah berterima kasih. Ya, kita akan kadang-kala ingat kalau itu sebuah nikmat ketika sesuatu itu diberikan tidak terlalu sering. Kalau terlalu sering ya orang itu akan berpotensi lupa. Terlalu banyak, ada orang sampai mengatakan jangan terlalu baik sama orang. Tapi bukan berarti demikian. Tetaplah kita terus banyak berbuat baik kepada orang lain. Tapi bagi kita yang berbuat baik kepada orang lain itu tidak kemudian mengharapkan kebaikan orang lain kepada kita. Karena kalau itu yang terjadi akan ada kekecewaan. Karena semakin kita sering berbuat baik sama orang lain, apalagi orang itu sama, misalnya tiap hari memberi kepada orang itu, tiap hari memberi. Mungkin satu hari ia berterima kasih, 2 kali berterima kasih, 3 kali berterima kasih. Tapi kalau sudah berkali-kali mungkin ia lupa untuk berterima kasih. Bisa saja lupa untuk berterima kasih. Kenapa? Terlalu banyak yang diberikan. Semakin banyak yang kita berikan kepada orang itu, semakin orang itu berpotensi untuk tidak berterima kasih. Ya. Ini bagi orang yang suka memberi, ya. Bagi orang yang suka memberi agar tetap menjaga batinnya bahwa tujuan kita bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Nikmat sempat akan dirasa sangat berarti ketika seorang telah mengalami kesibukan. Kalau orang sudah sangat sibuk, ia akan merasa betapa pentingnya, betapa berharganya kesempatan itu. Demikian pula nikmat sehat akan sangat terasa ketika seorang diberi sakit. Banyak waktu dan kesehatan yang kurang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang Bapak Ibu kita merasakan betul bahwa sekian banyak waktu yang telah Allah berikan sampai detik ini, kita sangat merasakan bahwa
banyak waktu yang telah kita sia-siakan dalam kehidupan ini, ya. Apalagi saat ini dengan berbagai fasilitas kehidupan, kadangkala kita ini lupa untuk memanfaatkannya dengan sesuatu yang Allah ridhai, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kemampuan memanfaatkan dua nikmat yang itu yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Ini kemarin diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dua nikmat itu luar biasa. Dua nikmat itu luar biasa. Dan diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ini karena memang dengan memanfaatkan dua nikmat itu yang akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Semakin orang bisa memanfaatkan dua hal itu, semakin berkualitas kehidupannya. Dan inilah yang bisa menentukan kehidupan manusia. Entah mau sukses di dunia saja, atau sukses di akhirat, atau mau sukses keduanya, itu sangat sesuai dengan bagaimana kemampuan ia memanfaatkan dua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Ketika dua nikmat itu tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, maka penyesalan di kemudian hari akan dirasakan. Dalam memanfaatkan dua nikmat itu, hendaklah dengan hal-hal yang diridhai Allah sebisa mungkin dengan hal yang mendatangkan manfaat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis ini hanya sedang mereview karena pertemuan lalu sepertinya sudah kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis yang masih berkaitan dengan mujahadah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Faqalat Aisyah, lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaq alaih. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, kalau qiyamul lail atau salat malam atau salat tahajud, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajudnya itu hatta tatafatta qadamahu, sampai kedua kakinya itu bengkak, dan menyebutkan betisnya sampai bengkak. Faqalat Aisyah, kemudian Ibu Aisyah bilang, lima tasna hada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai berbuat seperti itu? Kok segitunya, ya bahasa kita, kok segitunya wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Nabi telah diampuni dosa-dosanya, ya kan. Ibu Aisyah itu menyampaikan kepada Nabi, bukankah dosanya sudah diampuni? Sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok masih segitunya itu? Karena memang salah satu fungsi dari melaksanakan sholat sunnah itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Dosanya sudah dihapus, dosanya sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok masih segitunya sih? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku suka, tidakkah aku menyukai jika aku ini menjadi bagian dari orang-orang yang dari hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, melakukan sholat malam bagian dari bentuk mujahadah. Ini insya Allah sudah menjadi pemahaman kita. Sholat malam itu, bangun malam, bangun sebelum subuh itu satu perjuangan yang luar biasa. Bukan orang yang tidak bangun itu bukan berarti ia tidak dibangunkan, ya. Sebenarnya mungkin bisa bangun, tapi kemudian karena tidak ada mujahadah tidak bisa bangun. Banyak fasilitas yang bisa membangunkan sebenarnya. Bisa saja Allah mengirim nyamuk biar bangun, tapi ya tetapnya nggak bangun-bangun itu. Digigit telinganya tapi tetap gak bangun. Alarm berbunyi bisa saja tidak bangun. Ayam berkokok tapi tetap tidak bangun. Nah, kaum muslimin, sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa mendukung seseorang untuk bisa bangun, tetapi kemudian tidak semuanya untuk bermujahadah bisa bangun.
Rasul SAW melakukan sholat malam hingga bengkak kakinya karena lamanya berdiri atau karena lamanya melaksanakan sholat. Ini mempunyai pengertian bahwa sholat yang paling baik itu memang di dalam hadis juga disebutkan tulal qunuti, yaitu orang yang berdirinya lama. Jadi kalau sholat kita sholat, kalau mau menjadikan sholat kita terbaik, yaitu sholatnya yang berdirinya lama. Ngapain lama berdiri? Ya baca surat yang panjang. Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun demikian bukan berarti kita harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kalau memang kemampuan kita tidak hafal misalnya, kemampuan kita tidak bisa lama, ya kita sebisa kita. Yang penting kalau bisa kita upayakan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya walaupun tidak selama seperti Nabi melaksanakannya. Maka dalam kaidah usul itu disebutkan ma la tudriku kullu ma la tudriku kullu. Apa yang tidak kalian bisa lakukan semuanya, jangan kau tinggalkan semuanya. Kalau Nabi bisa melaksanakan sholat malam seperti itu lamanya, kita ini mungkin bisa mencontoh melaksanakan sholat malamnya itu. Nabi begitu lama melaksanakannya, kita bisa mencontoh sekalipun hanya beberapa menit saja. Ya, Nabi sampai sekian jam, ya kita berapa menit gitu ya. Nabi begitu lama berdirinya, ya kita yang penting sudah membaca surat. Ya. Itu bagian dari sudah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam kondisi telah mendapatkan jaminan ampunan dosa masih melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada bagaimana dengan kita? Ya, dengan kita belum ada jaminan apa-apa. Ya, kita kan belum ada jaminan apa-apa. Dosa yang lalu belum tentu dihapus oleh Allah, belum tentu diampuni oleh Allah, apalagi yang akan datang. Kalau Nabi sudah ada jaminan dihapus, sudah ada jaminan diampuni dosa-dosanya, tapi kemudian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih seperti itu. Sedangkan kita belum bisa berbuat banyak hal, padahal kita belum bisa menjamin bahwa dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, tidak ada jaminan. Melakukan ibadah bagian wujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin beribadah, maka semakin terwujud bahwa seorang itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi wujud syukurnya, maka semakin tinggi pula bentuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat apakah diri kita ini masuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat dari pengabdiannya. Kalau pengabdiannya sudah banyak kita laksanakan kebaikan-kebaikan, berarti kita masuk golongan orang-orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang itu masih banyak melaksanakan hal yang sia-sia, maka berarti dia kurang bersyukur. Nikmat yang sesungguhnya adalah ketika seorang semakin semangat dalam melaksanakan ibadah. Ini yang juga perlu mendapat perhatian oleh kita, bahwa nikmat yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah ketika kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan itu dilaksanakan untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Itu nikmat yang sebenar-benarnya. Makanya ketika kita diberi kesempatan untuk bisa tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah semacam ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berterima kasih, karena tidak semuanya orang bisa mendapatkan nikmat seperti kita. Tidak semuanya orang diberi kesempatan, diberi motivasi, diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan seperti kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan bersyukur itu Allah tetap memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita laksanakan. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum itu. Jadi kalau kita bersyukur dengan nikmat yang semacam ini, kita diberi kesempatan sholat subuh, kita bersyukur kepada Allah, harapannya besok-besok tetap Allah beri kesempatan untuk melaksanakan itu. Bersyukur adalah tingkat tertinggi dari kualitas seorang hamba. Dia bersyukur itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kualitas tertinggi. Ya, hamba bersyukur itu kualitas hamba tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam salah satu ayat disebutkan fattaqullaha la'allakum tashkurun, kan begitu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Berarti masih ada di atas takwa itu kualitas orangnya itu bersyukur, ya. Padahal takwa itu sudah luar biasa, menjadi orang yang bertakwa sudah luar biasa.
Ya, kita dianjurkan berpuasa agar bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Diperintahkan ini dan itu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di atas takwa itu masih ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang bersyukur. Makanya fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, pernah suatu saat kan pernah kita mendapatkan info atau mungkin pernah membaca seorang khalifah yang namanya Umar bin Khattab itu kan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'alni minal qalilin, ya Allah jadikanlah aku ini bagian orang yang sedikit jumlahnya, jadikanlah golongan orang yang sedikit. Kemudian orang yang mendengar di sekitarnya itu berkata, wahai Umar, kenapa engkau berdoa untuk menjadi orang yang menjadi golongan orang yang sedikit itu? Kemudian Umar menyampaikan, bukankah Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang yang pandai bersyukur kepada Allah, karena itulah saya berharap agar saya masuk golongan itu, yaitu golongan orang yang sedikit, golongan orang yang minoritas. Ya, kalau di Al-Quran disebutkan orang yang bersyukur itu minoritas. Makanya Umar berdoa, ya Allah jadikanlah aku golongan orang yang sedikit. Tapi yang dimaksud itu adalah orang yang pandai bersyukur, karena yang bersyukur itu adalah kualitas tertinggi dari seorang hamba. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita merasakan betul Bapak Ibu rahimakumullah, semakin kita banyak berterima kasih apapun yang kita dapatkan, maka kita ini akan merasa nyaman dan tenang, kehidupan akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mau berterima kasih, tidak ada rasa syukur di dalam batinnya, itu sebenarnya sumber ketidaktenangan dalam hidup. Ya, ketidaknyamanan itu bersumbernya adalah ketika seorang tidak bisa berterima kasih. Kalau kita masih bisa berterima kasih, masih bisa menganggap bahwa Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, maka disitulah akan ada ketenangan dalam jiwa kita. Karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu yang menjadikan kita ini nyaman dalam kehidupan, lebih tenang dalam kehidupan, ya kita dengan berpikir betapa banyak Allah telah memberikan sesuatu kepada kita, sehingga muncullah rasa syukur dalam diri kita. Tapi kalau kita mengingat kekurangan-kekurangan saja, merasa kurang dalam kehidupan ini dibandingkan dengan orang lain, maka hal itu akan berpotensi untuk tidak bersyukur kepada Allah, dan ketika tidak bersyukur kepada Allah, maka batinnya akan mudah gelisah, tidak tenang batinnya karena tidak bersyukur. Dan sumber tidak bersyukurnya itu ketika dibanding-bandingkan dengan apa yang diberikan kepada hamba yang lainnya. Makanya perintah Nabi SAW itu, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat ke atas, ya. Jangan lihat ke atas. Lihat duitnya yang 300 triliun. Wah, kapan pun ya susah ke situ. Mau apa ke situ? Ya banyak ya duitnya. Enggak usah mikiri itu. Mikir yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau mikir itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita sampai kira-kira sampai mati pun belum dapat itu. Kira-kira ya, sepertinya ya. Maka tidak usah berpikir banyak ya. Kapan kita dapat seperti itu? Tidak usah dihitung satu hari hasil berapa. Hanya repot dengan menghitung dibandingkan penghasilan kita sehari dengan 300 berapa triliun. Kan di media sosial kan ramai begitu ya, ramai sekali. Tapi mudah-mudahan bukan bentuk banding-bandingkan. Saya khawatir nanti dibanding-bandingkan dengan keadaan kita yang kemudian menyebabkan kita ini tidak bersyukur. Karena itulah kita lihatlah ke bawah. Kita perlu lihat ke bawah, ternyata masih banyak orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Ya, kesehatan misalnya, banyak teman-teman kita yang saat ini diuji dengan sakit.
dan lain sebagainya. Dengan seperti itu insya Allah akan muncul rasa syukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada akan lebih nyaman dan lebih tenang kita ini. Jadi kalau kita tidak tenang, biasanya sumbernya yaitu saja, sumber tidak tenangan itu karena merasa bahwa Allah tidak memberikan nikmat, ya, merasa Allah tidak memberikan nikmat, kemudian dia melihatnya ternyata hanya orang lain yang dikasih nikmat oleh Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu cara agar kita ini bisa nyaman dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin kullu qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun itu lebih baik, wa habbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang dhaif atau lemah. Wa fi kulli khair, yang sebenarnya selama ia mukmin itu ya semuanya baik, ya, semuanya baik. Kuat atau lemah selama mukmin tetap baik. Hanya yang terbaik dari yang baik itu, ya. Jadi pilihan kita itu menjadi orang yang terbaik dari yang baik. Ya, mukmin itu semuanya baik. Tapi kalau kita ingin kualitas mukminnya lebih baik, maka menjadi orang mukmin yang kuat. Ahris ala yang mau bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, jangan kau merasa lemah. Jadi kita ini kan punya kelemahan ini, punya kekurangan, maka kita dengan kekurangan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un, kalau terjadi sesuatu padamu, sesuatu yang ini asabaka itu kan identik dengan sesuatu tidak menyenangkan. Fala taqul, maka jangan kau ucapkan law anni fa'altu, kalau seandainya dulu aku melaksanakan ini dan itu, ya. Ini larangan oleh Nabi, ini larangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari kambing hitam, cari kambing hitam ketika terjadi sesuatu. Coba dulu gak gini, coba dulu gitu. Nah itu tidak boleh ternyata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin akan tetapi yang diperintahkan adalah qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taqtaw amal syaitan, karena kalau demikian akan membuka peluang godaan setan. Berandai-andai itu, ya. Misal sudah terjadi sesuatu yang saat ini tidak diinginkan, kan biasanya kita mudah mencari kambing hitam itu. Biasanya mencari kambing hitam untuk apa namanya? Untuk menghindari orang menyalahkan diri kita, kan? Biasa menyalahkan orang lain, menyalahkan ini dan itu. Coba dulu gini, coba dulu gitu. Itu oleh Nabi tidak diperkenankan semacam itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bukan berarti tidak boleh evaluasi, tetap evaluasi boleh dalam aktivitas keseharian kita, mengevaluasi. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah? Yang pertama, mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Lemah secara fisik, ekonomi, dan khususnya lemah iman. Ya, semua bentuk kelemahan, ya, semua bentuk kelemahan selama masih bisa diupayakan untuk dikurangi itu lebih baik. Masyaallah muslimin, ada bentuk kelemahan misalnya lemah secara fisik, lemah ekonomi, lemah iman. Ya, yang paling parah yang terakhir kalau misalnya kalau kita dibanding-bandingkan, ya. Tapi semua bentuk kelemahan sebenarnya kurang baik. Semua bentuk kelemahan itu kurang baik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat lebih utama, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memerangi semua bentuk kelemahan itu bagian dari mujahadah. Yang kita harapannya ketika kita punya kelemahan dalam bidang tertentu, kita bermujahadah untuk bisa mengurangi kelemahan itu.
Kelemahan ilmu ya kita usahakan untuk banyak belajar. Kelemahan apalah yang dimiliki oleh kita, kita upayakan untuk menutupi kelemahan itu dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk untuk mengejarnya, sekaligus wasta'in billah, sekaligus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk kekuatan bernilai baik jika ia orang mukmin. Itu kan catatannya al-mukminul qawi. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai baik kalau sudah punya pondasi mukmin. Ya, fisiknya kuat, ya kalau dia mukmin jadi mukmin yang kuat itu jauh lebih baik gitu ya. Hartanya banyak atau apalah dan lain sebagainya. Kalau itu orang mukmin maka bernilai baik. Tapi ketika tidak mukmin, ya tidak punya nilai apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlunya mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, termasuk mempersiapkan generasi berikutnya menjadi pribadi yang tangguh. Bukan hanya untuk diri kita. Kalau saat ini telah terjadi pada kita sesuatu yang tidak kita inginkan, maka jangan sampai terjadi juga kepada generasi berikutnya. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kan Allah menyampaikan seperti itu. Hendaklah merasa khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Seandainya mereka meninggalkan generasi di belakangnya ya yang lemah. Hendaklah semuanya kita merasa khawatir. Artinya merasa khawatir itu agar kita ini tidak meninggalkan generasi yang lemah. Bagaimana caranya? Kita bisa mengevaluasi dari diri kita. Apa sih kelemahan kita saat ini? Kelemahan itu tidak boleh terjadi lagi pada generasi yang akan datang. Kalau saat ini sudah ada kekuatan itu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Contoh lagi sama dengan yang tadi, misalnya kelemahan kita di bidang ilmu, misalnya ilmu apa kita lemah, maka generasi yang akan datang tidak boleh lemah lagi di situ. Tidak sampai kelemahan itu diwariskan. Inilah salah satu bentuk mujahadah kita. Mujahadah itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Apapun yang kita rasakan saat ini, yang itu dianggap kurang menguntungkan untuk kita dan untuk semuanya, hal itu tidak boleh terjadi pada generasi yang akan datang. Minimal untuk anak-anak kita, ya, termasuk untuk ya secara umum untuk generasi yang nanti akan menggantikan kita. Karena kita ini kan sudah pasti tidak akan selamanya. Kita ini akan diganti oleh generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang sudah pasti harapan kita itu harus lebih baik daripada kita, itu sudah pasti ada harapan semacam itu. Anak-anak kita, generasi yang akan datang itu harapannya lebih baik dalam semua aspeknya. Aspek ilmunya, aspek ekonominya, politiknya, dan lain sebagainya. Harapannya generasi yang akan datang itu akan lebih baik daripada generasi saat ini. Masyaallah muslimin, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya adalah dengan cara melakukan evaluasi, dan evaluasi itu evaluasi aktif namanya. Tidak hanya menyesal tapi kemudian tidak ada tindakan. Evaluasi aktif itu ketika kita mengevaluasi ada persoalan, kemudian kita melaksanakan atau mengupayakan berbagai opsi untuk menjadi solusi di kesempatan yang akan datang. Masyaallah muslimin, ketika ada kelemahan apapun pada diri seseorang, hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah dan tidak dijadikan alasan kelemahannya untuk tidak mujahadah. Ini kebiasaan banyak orang itu ya di sini. Untuk menutupi kelemahannya mencari kambing hitam itu. Cari kambing hitam apa? Mencari kesalahan, dan kesalahannya biasanya selalu saja berpihak pada orang lain. Ini masalahnya begitu. Banyak orang yang merasa dirinya nggak pernah salah, dirinya selalu baik, dirinya selalu suci. Maka disinggung oleh Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci lah gitu ya. Kalau ada persoalan, ya sudah, itu menjadi persoalan bersama-sama. Tidak usah suka menyalahkan orang lain, jangan suka menyalahkan siapapun. Karena ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan ini, mesti kadangkala mesti ada andil kita kok di situ. Ya, kadangkala enaknya orang itu kalau ada kebaikan, semuanya merasa berjasa, kan begitu ya. Ada keberhasilan, semuanya merasa ikut bagian di situ.
Kalau nggak ikut bagian disanding-sandingkan dengan tetangga, itu tetangga saya itu yang baik, itu saudara saya, itu sepupu saya, itu apa lagi? Nah, kalau sudah ada keberhasilan, seakan-akan tetap ikut andil walaupun nggak ikut apa-apa itu. Kalau ada hal-hal yang menyenangkan, tapi ketika ada hal-hal yang kurang baik terjadi, oh semuanya pada angkat tangan gitu ya. Itu siapa itu? Pura-pura gak tahu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika ada kelemahan dalam diri kita, ada yang tidak atau kurang mampu kita melaksanakan itu, di situ upayakan tidak sampai oleh Nabi jala ta'jas. Jangan merasa lemah dengan itu. Masih ada Allah yang akan menolong kita. Masih ada Allah yang akan memberikan pertolongan. Ini kan dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini bisa percaya diri dengan adanya kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Ya, kita punya kelemahan, pasti sehebat apapun kita pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Ya. Termasuk selemah apapun kita pasti punya kelebihan. Dan untuk memunculkan percaya diri yang tinggi itulah Nabi menyampaikan kepada kita di situ ada Allah di situ. Kalau kita punya kelemahan apapun masih ada Allah untuk kita mintai pertolongan. Nah, saudara muslimin, apapun yang telah terjadi hendaklah itu dijadikan sebagai pelajaran, bukan mencari kambing hitam, bukan menyalahkan lagi. Tidak zamannya kita menyalahkan menyalahkan masa lalu, tapi kita songsong masa depan dengan harapan yang positif. Tahu masa lalu ada pasti ya, hal-hal yang tidak diinginkan pasti pernah ada dalam kehidupan kita, tapi tidak kemudian kita larut dengan itu. Tapi kita masih punya harapan masa depan yang jauh lebih indah. Semua yang diberikan kepada kita adalah sudah takdir Allah yang harus diterimanya. Jadi tidak bisa kita ubah. Yang sudah terjadi kan tidak bisa kita ubah. Saat ini sudah terjadi, mau berubah apa? Sudah, faktanya sudah ada, nggak bisa berubah lagi. Itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah jika hal itu misalnya ada faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi, hal yang tidak diinginkan terjadi, yang kedepannya faktor-faktor itu kita hilangkan. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan tidak nyamannya atau tidak sesuai dengan harapan kita itu kita hilangkan, yang akan datang biar apa? Biar tidak terjadi kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Baik, ini mirip dengan yang tadi, mirip dengan di hadis yang sebelumnya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang luar biasa, mujahadahnya luar biasa. Termasuk ini ya. Ini saya sampaikan karena pendek. Ya, pendek. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, di suatu malam. Berarti ini adalah salat lail, salat qiyamul lail. Ini yang bisa dijadikan dasar bahwa salat lail itu boleh berjamaah. Karena buktinya ini buktinya Ibnu Mas'ud ini salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di belakangnya itu bukan berarti jauh di belakang, tapi menjadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atalal qiyam, kemudian Nabi itu melamakan berdirinya. Hatta hamantu an ajlisa wa ad'ahu, sampai saya itu berkeinginan untuk duduk saja dan meninggalkannya. Jadi sudah ada keinginan untuk meninggalkan, tidak ikut Nabi, agak kuat kira-kira begitu. Yang ini juga bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan, ini secara fikih ya, kita bicara fikih dulu, bisa dijadikan sebagai dasar bahwa pertama sholat qiyamul lail boleh, berjamaah boleh, karena ada. Yang kedua, kalau misalnya kok lama, maka diperkenankan misalnya seseorang itu tidak melanjutkan untuk berimam itu kalau lama banget, tapi bukan dibuat langganan. Ya, lama dikit udah tidak ikut, ya, tidak demikian. Misalnya ada keperluan tertentu, kemudian kita berjamaah di situ,
wah kok imamnya lama, padahal sudah ditunggu oleh misalnya pesawat misalnya, ini mendesak ini. Nah, kalau semacam itu maka boleh istilah fikihnya itu mufarokoh. Mufarokoh itu berpisah dengan imam, akhirnya sholat sendiri. Diperkenankan, tapi itu sekali lagi upayakan kalau tidak mendesak tidak dilakukan. Ini kok keadaan-keadaan yang sangat mendesak. Kan pernah ada juga kasusnya, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal pernah sholat bersama Nabi di masjid, kemudian setelah pulang ke kampungnya itu sholat lagi dengan jamaah di situ. Mu'adz bin Jabal itu meniru Nabi, sholatnya lama, sholatnya kemudian diterapkan di kampungnya, atau di daerahnya itu ya. Ketika sholatnya lama, kemudian ada salah seorang yang protes lah istilahnya. Wah, ini sahabat Mu'adz kok lama sekali, akhirnya dia sholat sendiri. Karena sholat sendiri dikasih tahu oleh teman yang lainnya, sahabat Mu'adz tadi itu ada jamaah yang tidak ikut jamaah lagi tadi, berhenti. Kemudian sahabat Mu'adz bilang, wah ini bahaya. Ya. Kemudian intinya mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz disalahkan karena mengimami terlalu lama. Ya. Makanya kalau jadi imam tidak usah lama-lama. Tapi kalau di sini masih belum. Besok tidak usah protes. Tidak usah protes, insya Allah masih normal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini secara fikih. Tapi tetap lebih baik kalau tidak ada kepentingan apapun, kalau kita tidak mendesak, tetap walaupun agak capek tetap ikut sampai selesai imamnya. Ya, ini kan hanya ada keinginan nih dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ada keinginan, tapi keinginan itu tidak dilaksanakan, kan? Masih tetap ikut sholatnya Nabi yang sangat lama itu. Lamanya tidak seperti kita loh ya. Kalau lamanya Nabi memang benar-benar lama, berdirinya bisa sampai 1 jaman hanya untuk satu rakaat. Kita 5 menit sudah sudah capek tuh berdiri, Pak. Ya, misal An-Naba saja itu gak sampai 5 menit kok. An-Naba, tapi kalau baca An-Naba saja sampai selesai, terasa capek tuh makmumnya. Kenapa seperti itu? Karena sedang ibadah. Kalau ibadah itu memang setannya besar, setannya hadir semua ini dihadirkan untuk pikirannya, agar memikirkan yang lain, agar tergesa-gesa segera menyelesaikannya. Ya. Belum lagi orang itu yang ada iri hati. Wah, kalau ada iri hati dalam dirinya itu tidak ada benernya orang. Baca pendek salah, baca panjang salah. Gue tak ada benernya. Kalau baca pendek dirasani, padahal masih banyak yang hafal Al-Quran lebih banyak, kenapa dia jadi imam? Dirasani. Ketika baca panjang, wah ini ingin menunjukkan kalau dia hafal gitu ya, karena batinnya sudah ada kotor istilahnya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir pagi ini untuk hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yasnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaq alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitah, yang mengikuti jenazah pada saat seseorang dibawa ke kuburan itu. Salasah, ada 3. Yang kedua ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ada kerabatnya atau keluarganya termasuk koleganya, wa maluhu, hartanya dikit dibawa ya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji usnani, kemudian kembali lagi yang 2, kembali lagi dia ikut orangnya itu, dia ikut dikuburkan 2. Wa yabqa wahid, yang 1 akan tetap bersamanya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang kembali pulang adalah keluarga, kolega, dan hartanya. Dibawa lagi. Hartanya apa yang melekat? Yaitu bungkusnya,
tutupnya itu saja yang dibawa. Wa maluhu, dan harta, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap bersamanya adalah amalnya. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah ini sudah menjadi kesadaran kita ya. Kita kalau sudah meninggal dunia, kita sudah melihat faktanya kan, sudah kita melihat kenyataannya. Yang akan bersama orang yang di dalam kuburan itu adalah amalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada saat seorang meninggal dunia nanti akan diikuti oleh 3 hal: keluarga, harta, dan amal. Dari ketiganya itu ada 2 kembali dan menjadi bagian dari yang masih hidup, dan yang akan tersisa bersamanya adalah amal. Ya, semuanya akan sudah menjadi hak ahli waris. Harta yang banyak itu sudah menjadi hak ahli warisnya. Dan yang akan bersamanya adalah amal baiknya. Amal-amal yang dilakukan, ya amal baik dan amal yang tidak baik. Maka yang paling diutamakan dalam hidup ini adalah memperbanyak amal dan investasi amal. Keluarga dan harta tetap penting selama keduanya dijadikan sebagai ladang amal. Jika tidak demikian maka akan menjadi sebaliknya. Tetap keluarga penting, banyak keluarga penting, banyak anak ya tetap perlu ya, perlu banyak anak. Ya banyaknya berapa ukurannya? Ya terserah kita lah berapa. Ya, intinya tetap perlu. Bukan berarti nanti harta gak penting, keluarga penting, bukan begitu. Nabi menyampaikan bahwa nanti yang akan kekal menemani kita di akhir itu adalah amal. Sehingga semua yang ada dalam kehidupan kita, hartakah, keluargakah, kita jadikan sebagai ladang untuk amal baik yang bisa menjadikan investasi amal untuk kita. Kita punya anak, ya kita didik dengan sebaik-baiknya. Kalau pesan Ustadz Adi Hidayat itu kapan hari menyampaikan, paling tidak dari sekian banyak anak yang kita miliki itu adalah salah satu yang hafal Quran. Maka yang banyak punya anak, biar nanti tidak hanya difokuskan pada satu, 5 misalnya ya, 1 atau 2. Alangkah baiknya kalau semuanya, ya semuanya luar biasa kan. Nanti dari dokter yang hafal Quran, luar biasa itu ya. Jadi dosen yang hafal Quran dan lain sebagainya. Itu tentu pesan yang semacam itu sangat penting dan perlu untuk menjadi pemikiran kita juga. Sebagai ladang bagi kita. Karena itu sebagai ladang kita nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita baik, anak kita apalagi hafal Quran, kan menjadi investasi yang sewaktu-waktu bahkan setiap waktu akan tetap bisa mendapatkan pahala, walaupun pahala itu tidak kemudian disengaja dikirimkan ya. Jadi kadangkala dalam kehidupan kita kan miskonsepsi itu ya, pahala harus dikirimkan. Tidak perlu harus dikirimkan, otomatis ketika anak-anak kita beramal baik, otomatis orang tuanya akan dapat. Tidak usah dikirim, pahala ini tak kirimkan untuk orang tua saya, tidak harus. Secara otomatis kalau anak-anak kita berbuat baik, anak-anak kita melakukan kebaikan, dan yang dilakukan itu karena investasi kita kan, kita memberikan pendidikan yang baik, kita membiayai dan lain sebagainya, akhirnya jadi anak yang baik, ia mengaji, ia berkurban dan lain sebagainya. Aktivitas kebaikan yang ia lakukan, orang tuanya akan secara otomatis akan mendapatkan bagian pahala itu. Tidak perlu untuk dikhususkan tak kirimkan pahalanya untuk orang, tidak harus. Bahasa muslimin rahimakumullah, termasuk punya harta. Kalau kita punya harta, upayakan harta yang nantinya bisa mendatangkan manfaat kepada kita, bukan masa depan kita di dunia saja, tapi nanti masa depan kita di akhirat. Bagaimana caranya? Ya banyak cara. Ya, bisa disedekahkan, bisa diajariahkan dan lain sebagainya. Banyak cara untuk menjadikan semua yang kita miliki menjadi sesuatu yang bermanfaat nantinya di akhirat. Baik, itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis yang lainnya. Jam 5.25. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau berkomentar, menambah. Sudah bunyi belum ini?
Sudah ya? Oh, ya minta maaf saya nggak bunyinya. Karena sudah sampai, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.